Selama kurun waktu bulan Maret tahun 1703, kerusuhan sering terjadi di Cianjur. Hal itu disebabkan oleh serangan pasukan Haji Prawatasari yang selalu datang tiba-tiba dan langsung menghilang begitu saja. Mereka menggunakan taktik perang hit and run atau taktik perang gerilya. Tidak hanya wilayah Cianjur, Bogor dan pinggiran kota Batavia pun mulai menjadi target sasaran serangan pasukan Haji Prawatasari. Serangan-serangan tersebut telah membuat pihak kolonial Belanda atau VOC dan para penguasa lokal setempat menjadi tidak tenang dan ketakutan. Kompeni Belanda pun mulai bereaksi. Mereka kemudian membentuk sebuah pasukan ekspedisi militer. Pada pertengahan bulan Maret, Serdadu Kompeni berkekuatan 2.000 orang pimpinan Peter Scorpio bergerak dari Batavia ke Jampang Manggung yang merupakan tanah kelahiran Haji Prawatasari. Akan tetapi, sesampainya di sana, mereka tak mendapat perlawanan berarti. Tidak mendapatkan kepala Haji Prawatasari, Scorpio kemudian melakukan tindakan brutal dan kejam. Dia lantas mengangkut 1.354 penduduk Jampang Manggung. Mereka rencananya akan dikirim ke Batavia untuk dijadikan budak belian. Sepanjang perjalanan, penduduk Jampang Manggung diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka disiksa dan dibiarkan kelaparan hingga sebagian besar meninggal dan ada yang melarikan diri. Pada akhirnya, para penduduk Jampang Manggung yang dibawa paksa tentara Belanda, tersisa tinggal 582 orang. Setelah peristiwa penyerangan tentara Kompeni Belanda ke Jampang Manggung, secara mengejutkan Haji Prawatasari pada tahun 1704, kembali muncul bersama 3.000 gerilyawan yang menjadi pengikutnya. Dengan kekuatan hampir 1 resimen atau 3 batalion, Haji Prawatasari kemudian mengepung tentara kolonial Belanda yang ada di Sumedang, dan nyaris menghancur leburkan kota warisan Prabu Gesan Ulun tersebut. Dalam gerak majunya ke seluruh wilayah Priangan atau Tatar Sunda, pengikut Haji Prawatasari terus semakin bertambah. Hingga Agustus tahun 1705, tercatat 3 kali pasukan rakyat Haji Prawatasari berhasil menghancurkan pasukan Kompeni Belanda yang didukung pasukan pribumi. Kejayaan dan kehebatan Haji Prawatasari dan pasukan rakyatnya, dalam banyak medan pertempuran melawan Kompeni Belanda, tidak lepas dari strategi dan taktik militer warisan pasukan elit Balamati Pajajaran, dan kepiawaian memainkan info intelijen. Dikabarkan, Haji Prawatasari memiliki seorang informan di dalam tubuh tentara VOC bernama Ki Mas Tanuwijaya. Ki Mas Tanu adalah orang Sunda dari Sumedang, yang berhasil membentuk pasukan pekerja, dan mendapat perintah dari VOC untuk membuka hutan Pajajaran. Ia lantas mendirikan kampung baru yang kemudian menjadi cikal bakal Kabupaten Bogor sekarang. Tanuwijaya adalah penguasa Bogor versi VOC. Ia disebut Luitenant der Javanen. Letnannya orang-orang Jawa dan merupakan letnan senior di antara teman-temannya. Pada mulanya Ki Mas Tanu sangat loyal terhadap VOC. Sejarah mencatat, bersama seorang sersan Belanda bernama Scipio, ia pernah memimpin ekspedisi Ciliwung. Ekspedisi itulah yang kemudian menjadikan kawasan-kawasan hutan sekitar bantaran sungai tersebut, sebagai pemukiman penduduk saat ini. Selain itu, ekspedisi tersebut telah membuka jalan ditemukannya letak dan posisi kerajaan Pajajaran. Namun pada tahun 1705, persekutuan Haji Prawatasari dan Ki Mas Tanu terbongkar oleh VOC Belanda. Akibatnya Wedana Bogor itu ditangkap VOC bersama sejumlah pengikutnya. Dengan tuduhan perlawanan dan juga pengkhianatan, Ki Mas Tanu dan pengikutnya dibawa ke Batavia. Mereka kemudian disiksa dan diadili. Hukuman mereka adalah dibuang ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan sekarang ini.